Cek. Baik. Oke, baik. Tampaknya sudah bisa terdengar suaranya. Kami ingin mengkonfirmasi kembali apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Oke, baik. Terima kasih atas atensinya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke agenda kita yang pertama. Sembari mendengar agenda kita yang pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Perlu kami informasikan bahwa satu penanya maksimal kami batasi untuk 3 saham saja. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesabarannya. Hari ini IHSG kami proyeksikan akan bergerak sideways dengan support level pada 5362 dan resistance level pada 5403. Kalau kita lihat hari ini memang indeks saham regional dibuka melemah meskipun akhir pekan lalu indeks saham di Wall Street ditutup menguat karena adanya rally di menit-menit terakhir. Untuk minggu ini kami melihat ada beberapa faktor penggerak indeks yang perlu dicermati. Yang pertama adalah pidato Donald Trump di depan sidang umum Kongres Amerika Serikat tanggal 28 Februari nanti, di mana investor akan menantikan Donald Trump memaparkan lebih detail mengenai rencana-rencananya, terutama yang berkaitan dengan peringanan pajak, reformasi sektor kesehatan, dan juga belanja infrastruktur. Karena sejauh ini infrastruktur yang dibahas hanya tembok perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Selain itu juga Ketua The Fed, Janet Yellen, akan berpidato di sebuah acara di Chicago pada hari Jumat nanti. Investor juga akan mencermati peristiwa ini dan mencari clue atau petunjuk kapan The Fed akan menaikkan suku bunga berikutnya. Dari sisi makroekonomi juga ekonomi kalender cukup ramai untuk minggu ini. Dari Amerika ada rilis data personal income dan juga personal spending. Sementara Australia dan India akan melaporkan data pertumbuhan ekonomi kuartal 4 2016. Data Purchasing Manager Index Tiongkok juga akan dirilis dan ekspektasinya akan terus memperlihatkan perbaikan atau ekspansi. Dan Jepang akan melaporkan data-data factory output, housing start, dan juga capital spending. Stock news kita hari ini yang pertama adalah SIDO muncul atau SIDO. SIDO mengumumkan bahwa penjualan untuk tahun 2016 sudah mencapai target meskipun angkanya masih belum bisa diumumkan. Sementara itu SIDO juga sudah mengalokasikan sekitar 125 miliar untuk belanja modal tahun ini. Berikutnya adalah Astra International atau ASI. ASI akan mengalokasikan sebanyak 20 triliun rupiah untuk capex tahun 2017. Angka ini termasuk jumlah 5 triliun rupiah untuk anak-anak usahanya dan juga 15 triliun untuk subsidiari di beberapa sektor bisnis lainnya. Yang berikutnya adalah Tunas Baru Lampung atau TBLA. TBLA melalui anak usahanya berencana mengeluarkan atau emisi global bond dalam denominasi dolar Amerika senilai 200 juta US dollar dengan tenor 5 tahun. TBLA akan mengadakan RUPS LB pada tanggal 10 April 2017 untuk mendapatkan persetujuan atas aksi korporasi ini.
Dan yang terakhir adalah Surya Semesta Internusa atau SSIA. SSIA mentargetkan penjualan lahan 2 kali lipat menjadi 20 hektar tahun ini dari 10 hektar yang dijual tahun 2016 dengan rata-rata nilai jual sebesar 150 US dollar per meter square. Dengan demikian SSIA mentargetkan pendapatan sekitar 400 miliar US dollar dari penjualan lahan tahun ini. Demikianlah stok news kita hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jasa atas materi hari ini. Selanjutnya sebelum kita masuki sesi tanya jawab, seperti biasa karena ini hari Senin, kami ada sedikit review mengenai IISG untuk 1 pekan ke depan, ditambah dengan saham-saham rekomendasi kita yang Bapak dan Ibu bisa perhatikan untuk 1 minggu ke depan. Untuk yang pertama, untuk IISG kami melihat tampaknya ada support yang cukup kuat di sini, yaitu di level exponential moving average 20 dari IISG, yaitu di kisaran level 5.355, which is di level ini kita bisa jadikan sebagai level support, salah satu level support yang akan diuji oleh IISG selama 1 pekan ke depan. Sedangkan untuk resisten dari IISG, kita bisa menggunakan swing high terakhir, yaitu di kisaran level 5.406 untuk IISG. Kemudian saham-saham rekomendasi kami untuk 1 pekan ini ada 4. Langsung saja yang pertama yaitu saham Astra Agro Lestari atau AALI, di mana kami melihat setelah mengalami tren pelemahan yang bisa kita katakan sangat dalam sejak awal tahun 2017. Hal ini kita bisa manfaatkan untuk bottom fishing, di mana kemarin saham AALI ini sudah berhasil atau sudah terkonfirmasi membentuk swing low di sini dan ada kecenderungan hari ini saham AALI akan melanjutkan tren penguatannya. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin coba masuk, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran demand zone yang ini atau yang berwarna hitam ini, yaitu di harga 14.600 sampai dengan 14.900 untuk entry point dari saham AALI, dengan level target price itu di kisaran level 15.400. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham AALI yaitu di kisaran level 14.500 atau garis yang berwarna merah ini. Kemudian saham yang kedua yaitu saham LPPF, di mana saham ini setelah pekan kemarin kita jadikan saham rekomendasi teknikal dan sudah berhasil menyentuh target price di kisaran level 15.000. Pekan ini kami kembali untuk menjadikan saham ini sebagai rekomendasi teknikal mengingat trennya masih cenderung sideways. Kita bisa memanfaatkan support 14.000 ini sebagai level entry point dari saham LPPF. Oleh karena itu saran kami silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level 13.925 hingga 14.150 untuk entry point dari saham LPPF. Dengan level target price kembali kami pasang di kisaran level 15.000 dan stop loss-nya di kisaran level 13.700. Kemudian saham yang ketiga yaitu saham MPPA, di mana kalau Bapak dan Ibu perhatikan saat ini saham MPPA tepat berada di bibir supportnya. Oleh karena itu kita bisa manfaatkan untuk masuk coba di saham MPPA ini di kisaran level 1175 sampai dengan 1180 sampai dengan harga 1210 untuk entry point dari saham MPPA. Dengan level target price itu di kisaran level EMA 20-nya, which is itu di kisaran level 1290. Dan stop loss dari saham MPPA itu berada pada level 1150. Kemudian saham yang ketiga, maksud kami saham yang keempat atau saham yang terakhir yaitu saham UNTR, di mana kalau kita perhatikan untuk saham UNTR di sini sudah berhasil break level resisten, di mana resisten ini yang sangat kuat yang sudah di-break oleh saham UNTR. Oleh karena itu, trading plan kami adalah demikian. Untuk entry point-nya di kisaran level 24.425 sampai dengan 24.800 untuk entry point dari saham LPPF
dengan level target price itu di kisaran level 26.000 dan stop loss-nya di kisaran level 24.150. Jadi demikianlah saham-saham rekomendasi kami secara teknikal, yaitu AALI, LPPF, MPPA, dan UNTR. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin melihat kembali saham-saham rekomendasi kami, silakan boleh dilihat di menu research, kemudian masuk di submenu technical rekomendasi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia. Terima kasih.
Cek, cek, cek. Ya. Suaranya ada, Pak? Cek, 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 cek. Ya. Tampaknya ada gangguan sebentar tadi. Oke. Kita kembali ke pertanyaan dari Bapak Satrio untuk saham Sril, Mcor, dan Pakuwon. Untuk Sril ini sudah break dari downtrend channelnya dan ini downtrend minor kembali posisi uptrend. Namun kenaikan dalam 3 hari terakhir sudah cukup drastis. Jadi kemungkinan akan ada technical correction terlebih dahulu barang 2 hingga 3 hari. Harapan tidak mencapai level 280 yang mana merupakan support berikutnya. Jadi kisaran 290 dapat menjadi area support cukup kuat bagi saham Sril. Dalam tren jangka menengah tampaknya peluang untuk menguat masih terbuka untuk saham Sril. Lalu saham Mcor. Untuk Mcor ini kenaikan sudah cukup drastis dan ini seperti saham agro tampaknya kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tradingnya seperti apa karena dari sisi fundamental juga tampaknya tidak ada faktor pendukungnya di saham ini. Jadi batasi risiko untuk saran kami dan tidak untuk di hold, bisa coba untuk trading daily saja. Demikian. Berikutnya saham Pakuwon. Untuk Pakuwon kemarin gagal menembus resisten di 600 dan kembali terkoreksi. Namun kalau kita lihat dari pola pergerakan moving average tampaknya sudah ada tanda-tanda untuk kembali menguat. Jadi perhatikan area support di 580 hingga ke 590. Jika area support tersebut cukup kuat, maka bisa kembali diakumulasi dan jika break level 600 dengan volume tebal, maka harapannya bisa kembali menjadi uptrend di saham Pakuwon. Demikian Bapak Satrio. Lalu untuk UNTR Pak Robert Emmanuel. Untuk UNTR ini baru saja break resisten 24150 dan tampaknya akan ada technical correction dulu, jadi bisa kembali akumulasi seperti yang digambarkan oleh rekan saya Afdal di 24400 hingga ke 24700 Pak. Jadi bisa diambil di sini karena resisten yang baru tembus ini cukup kuat seperti setelah sebelumnya sempat double top di bulan Desember dan bulan November, akhirnya bisa ditembus pada tanggal 20 Februari kemarin. Demikian Pak Robert. Lalu Bapak Markus untuk saham INAF, KF, dan BJBR. Untuk INAF masih ada di area support kami, jadi ini masih dalam fase konsolidasi. Kalau kita lihat dari indikator MACD ini dalam posisi menguat, namun stokastik agak melandai. Jadi kekuatan kenaikan dengan tekanan jual cukup seimbang, jadi masih akan cenderung sideways dengan rentang 2351 hingga ke 2550. Perhatikan jika mulai ada tarikan naik atau volume menebal dengan harga menguat, itu bisa kembali diikuti untuk saham INAF. Namun mengingat pola saham INAF ini cukup kencang dari bulan April dan kita berkaca kepada saham KF, di mana saham KF ini terus turun pasca berkonsolidasi di rentang 2060. Jadi ini untuk saham INAF cukup berisiko. Jadi seandainya dia menjebol support area di 2340 atau 2350, lebih baik segera cut loss dan perhatikan tunggu sampai mulai mereda tekanan jualnya. Demikian Pak Markus. Berikutnya BJBR polanya juga mirip seperti INAF dan ini cukup rentan, jadi mungkin bisa sell on sell terlebih dahulu Pak di saham BJBR, menantikan tidak untuk ambil posisi dulu, baru kita bisa ikut seandainya dia ada kenaikan signifikan dengan volume yang cukup tebal sebagai konfirmasi kita. Demikian Pak Markus. Lalu Bapak Stevi untuk saham APLN dan BES untuk support dan resisten dalam pekan ini. Baik.
Untuk Agung Podomoro, untuk supportnya masih ada di area 225, Pak. Jadi ini masih dalam posisi sideways dan sesaat lagi kita lihat apakah mampu menembus dari downtrend channel. Karena kemarin sempat menembus waktu tanggal 14, namun tampaknya masih belum terlalu kuat dan hari ini mencoba menembus kembali. Namun kita lihat apakah kuat atau tidak. Kalau seandainya hari ini kuat dan ditutup dalam 2 hari ditutup di atas support ini, maka konfirmasi menjadi bisa uptrend kembali dan bisa kembali akumulasi. Nah, target terdekat untuk saham PLN ada di 240, namun seandainya jika tekanan beli cukup kuat, maka kita akan melihat untuk KPLN berikutnya berada di level 250. Demikian Pak Stevi. Lalu saham BEST. Untuk saham BEST, secara keseluruhan industri industri tampaknya cukup optimis memandang tahun 2017 seperti SSIA yang menargetkan kenaikan penjualan tanah 2 kali lipat menjadi 20 hektar dan juga saham Demas yang juga meningkatkan target penjualan tanahnya. Nah, untuk BEST sendiri juga kami pandang masih cukup positif dan ada support di area 300 dengan resisten di 315, namun peluang untuk menembus resisten ini cukup kuat dan berikutnya akan ada target di area 325, Pak Stevi. Demikian Pak Stevi. Lalu Bapak Andi untuk Antam akan saya ulang. Ya, Antam sudah menembus area support moving average 2 harinya di kisaran 780 dan kalau kita berkaca pada bulan September lalu di mana dia juga sempat menembus support MA 200 harinya dan ada konsolidasi di area selama seminggu. Nah, ini kita lihat kami pandang supportnya kisaran di 750 seandainya tidak menembus area support 750 dalam seminggu ke depan dan ada kembali penguatan breakout resisten MA 200 di kisaran 780, maka ini bisa diikuti karena bisa ada tren rebound yang cukup kuat di sini. Namun kuncinya adalah perhatikan di pekan ini, jadi masih wait and see apakah mampu bertahan di level atas 750 atau tidak. Demikian Pak Andi. Lalu Ibu Julianingsih untuk saham Bumi. Baik. Untuk saham Bumi tampaknya masih ada dalam trend range dengan range 305 hingga ke 365. Jadi dalam pekan ini masih tampaknya menguji di sana. Kalau kita lihat dari trennya masih dalam tren melemah. Namun kita ketahui bahwa saham ini sangat volatile, jadi kami sarankan untuk diterdikan harian saja. Jika seandainya hari ini masih melemah, lebih baik tunggu sampai ada pembalikan arah baru bisa diikuti. Jadi perhatikan level stop loss untuk risiko masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kami sekali lagi ada rentang di 300 hingga ke 370 untuk range di saham Bumi. Lalu Bapak Leonard Nugroho untuk saham Harum dan NIKL. Untuk saham Harum Energi, hari ini dia baru break level 2200 dan dalam jangka pendek tampaknya masih ada peluang untuk terus menguat. Kita lihat di sini seandainya ini masih kuat, maka next target ada di level 2400. Perhatikan jika ada pembalikan arah tiba-tiba. Karena kenaikan kemarin juga masih belum ditopang oleh volume yang cukup tebal, jadi rentan ada technical correction di saham Harum. Demikian Pak Leonard. Lalu saham NIKL, ini juga saham yang berisiko cukup tinggi menurut kami, jadi ada konsolidasi sekarang dalam pekan kemarin di rentang 1900-an hingga ke 2100. Namun seperti saham Inaf, kami khawatirkan juga akan ada tekanan ke bawah. Jadi perhatikan seandainya dia jebol level 1900 sebaiknya tidak untuk masuk dulu di saham NIKL ini. Jadi polanya ini sangat mirip antara KF, Inaf, dan juga BJBR. Mengingat polanya dan time frame kenaikan mereka juga mirip-mirip jangka waktunya dan pola penurunan juga mirip-mirip, jadi bisa diikuti antara saham-saham tersebut mana yang menjadi leading. Kalau kami lihat KF ini menjadi leading dan
ada potensi saham-saham yang lain yang memiliki pola pergerakan sama akan mengikuti arah pergerakan dari saham kimia farma. Demikian Pak Leonard. Lalu Bapak Roni Hariman untuk Indi di 740 dan Pegas 2850 target di berapa baiknya? Baik. Untuk Indika. Untuk Indi ini ada support area di 720 Pak dan tampaknya masih cukup mampu bertahan. Target terdekat ada di 750 kalau menurut kami, dan seandainya 750 ini kembali breakout maka next target ada di kisaran 790 hingga ke 800. Namun dalam jangka pendek tampaknya masih akan cenderung sideways, jadi rentang antara 720 hingga 800 tampaknya level yang baik untuk ditradingkan dalam jangka waktu pendek ini. Lalu Pegas. Ya, Pegas ini membentuk pola ascending triangle dan kemarin mencoba untuk menembus resisten 29 namun tampaknya belum berhasil, dan tampaknya ada peluang untuk kembali menguji supportnya di area 2750-nya. Jadi lebih baik wait and see. Bapak jika ada posisi di 2850 mungkin bisa kembali averaging down jika terkoreksi mencapai ke level 2755, karena tampaknya peluang untuk menguji break level 29 terbuka lebar selama dia masih ada dalam koridor pola ascending triangle ini Pak. Demikian Pak Roni. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan mohon maaf karena banyak kendala teknis pada pagi ini. Terima kasih atas atensinya dan selamat pagi.